Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dari mata kuliah Leadership dan Manajemen Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, Magister Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur. Anggota kelompok kami yaitu Ahmad Rahmatullah, Eka Khairunisa, Muhammad Rifki Al-Haidari, dan Neng Nur Saadah. Langsung saja, mari kita simak videonya. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain dalam suatu individu atau dalam suatu tim. Pemimpin juga adalah inti dari manajemen, bahwa manajemen akan tercapai jika ada pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai keahlian dalam memimpin, mempunyai kemampuan dalam mengendalikan pendirian atau pendapat orang lain atau pendapat sekelompok orang lain tanpa menyatakan alasannya. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan atau yang suka disebut dengan planning. Yang kedua pengorganisasian, organizing. Yang ketiga pelaksanaan, executing. Yang keempat pengkoordinasian atau coordinating. Dan yang kelima yaitu pengontrolan atau yang suka disebut controlling. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Maksudnya adalah pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi, serta menetapkan misi dan tujuan yang spesifik untuk mencapai visi tersebut. Kemudian yaitu mengidentifikasi sumber daya. Maksudnya adalah pemimpin harus mengidentifikasi sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, dana, dan waktu untuk mencapai tujuan organisasi. Dan kemudian yaitu strategi dan prioritas. Maksudnya adalah pemimpin harus menentukan strategi yang tepat dan menetapkan prioritas agar sumber daya dapat dialokasikan dengan efisien. Nah, itu penjelasan dari perencanaan, fungsi pertama dari kepemimpinan. Fungsi pemimpin yang kedua yaitu poin pertama dalam struktur organisasi. Pemimpin harus merancang struktur organisasi yang efisien, termasuk bagaimana departemen dan tim bekerja sama. Poin yang kedua, alokasi sumber daya. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi untuk memastikan efisien kerja. Dan poin yang ketiga, tugas dan wewenang pemimpin harus menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada anggota tim agar mereka tahu apa yang diharapkan dan bagaimana cara mencapainya. Tiga, pelaksanaan acting. Pertama, pemimpin harus mampu memotivasi anggota tim dan menciptakan budaya kerja yang positif, serta menyediakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian, membangun hubungan kerja. Seorang pemimpin harus mampu memberikan hubungan kerja yang baik. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan di waktu yang tepat dan mengimplementasikan rencana sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengkoordinasian atau coordinating. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam fungsi pengkoordinasian tersebut. Yang pertama adalah rencana kerja bersama.
Nah, seorang pemimpin itu harus menyusun rencana kerja bersama, mau itu horizontal ataupun vertikal, yang jelas dan terstruktur, sehingga semua anggota tim atau departemen memiliki pemahaman atau interpretasi yang sama mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapai tersebut. Nah, yang kedua ada sinergi antar fungsi, yakni seorang pemimpin itu harus menyelaraskan aktivitas dan upaya antara berbagai fungsi atau departemen dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Dalam artian, seorang pemimpin itu harus menyelaraskan semua aktivitas dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasinya agar sistematis dan tujuan bersama tetap menjadi tujuan bersama, dalam artian tujuan bersama tersebut tidak terpolarisasi karena fungsinya yang bergerak secara parsial. Nah, yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi, yakni seorang pemimpin itu harus memfasilitasi komunikasi yang efektif agar semua fungsi yang ada dalam organisasi tersebut tidak miskomunikasi yang mengakibatkan akan misinformasi antar fungsi. Nah, juga kolaborasi antar anggota tim untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Fungsi kelima dari seorang pemimpin adalah sebagai pengontrolan atau controlling. Nah, di dalam controlling ini juga ada 3 hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama adalah menilai kinerja. Seorang pemimpin harus secara rutin menilai apakah progres yang tengah dikerjakan oleh bawahan itu memiliki kesesuaian atau tidak dengan konsep, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja, yakni seorang pemimpin harus secara kontinu memberikan evaluasi kinerja terhadap tim atau departemen untuk memberikan improvisasi ketika adanya sesuatu yang dinilai memiliki kekurangan dan sebagai masukan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga adalah tindakan korektif, yakni jika terdapat ketidaksesuaian dengan antara hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, pemimpin harus mengambil tindakan korektif untuk memastikan pencapaian tujuan ke depannya memiliki persentase yang lebih besar. Contoh fungsi dari seorang pemimpin dalam cuplikan video sebagai berikut. Oh no! I'm lost! Where's the light? It just went away! What do I do? Help! I'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. Pada cuplikan film animasi ini, terdapat sebuah contoh konkret sebagai terapan dari teori fungsi seorang pemimpin. Di awal cuplikan, kita diperlihatkan sebarisan semut yang mendapatkan problem ketika menjalankan aktivitas sebagai fungsi suatu sistem. Kehadiran seorang pemimpin diawali dengan mengkondusifkan keadaan sehingga bersih dari ketegangan. Pertama, pemimpin melakukan planning dengan menunjukkan visinya untuk dapat melanjutkan perjalanan dengan misinya, yang merupakan ke arah mana saja langkah mereka harus diarahkan, mengidentifikasi rombongan semut sebagai sumber daya dan misi sebagai strateginya. Lalu, pemimpin mengorganisir agar rombongan semut sebagai sumber daya teralokasikan yang menyusun dengan terorganisir yang mana yang lebih dulu maju juga ke arah mana mereka berjalan. Lalu, memberikan kembali tugas dan wewenang untuk melanjutkan perjalanan. Dalam aktuating, pemimpin tersebut memberikan motivasi untuk meyakinkan mereka agar bersedia untuk mengikuti arahan dan stabilisasi kondisi agar hubungan kerja terjalin secara harmonis. Lalu, pemimpin memutuskan untuk memberikan solusi yang terbaik untuk bersama.
Pemimpin tersebut mengarahkan para pekerja dengan jelas dan terstruktur dalam susunannya. Pemimpin tersebut juga mampu menyelaraskan aktivitas salah satu fungsi dalam sistemnya agar kembali berjalan dengan komunikasi yang tersampaikan dengan cakap. Tidak hanya itu, pemimpin tersebut juga melakukan controlling dengan memperhatikan perjalanannya untuk memastikan perjalanan mereka apakah sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Dan juga berani mengambil tindakan korektif ketika ada seekor semut yang tidak yakin dengan keputusannya bahwa ketidakyakinan tersebut adalah suatu kesalahan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, pengkoordinasian, coordinating, dan pengontrolan, controlling. Quotes dari kelompok kami, pemimpin memang manusia, tapi pemimpin adalah manusia pilihan yang dipilih untuk memimpin. Cukup sekian dari kelompok 7, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.